Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Kepada para jemaah Masjid Az-Zaman, dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan usia serta ilmunya bermanfaat untuk orang banyak, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu mengabulkan doa-doa kita dan memudahkan setiap urusan-urusan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mendekatkan kita pada pertolongannya, sehingga dengan sebab itu kita tidak lagi meminta pertolongan kepada selainnya. Dan semoga pembahasan malam ini bisa menjadi suplemen atau bahan imunisasi untuk kita, kekebalan tubuh kita dalam menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi saat ini ataupun yang akan datang. Maka sebaiknya teman-teman yang semoga Allah berikan taufik, para bapak jamaah yang Allah berikan kemudahan bisa mencatat ilmu atau mungkin merekam kajian ini, atau nanti mungkin bisa menyimak ulang di kanal YouTube Khiar TV. Karena setelah saya mengkaji pembahasan ini, saya pribadi akhirnya bisa mengoreksi bahwa ada tahapan-tahapan yang salah yang pernah saya lakukan dalam menghadapi masalah. Terkadang di sebagian orang, mungkin kita pernah berkonsultasi kepada seorang ustadz tentang solusi masalah yang sedang kita hadapi. Ada yang menjawab bersabar. Ada yang menjawab mungkin ibadah kita belum benar. Ada yang menjawab mungkin itu karena dosa-dosa kita. Di pembahasan ini saya ingin fokuskan tentang bagaimana cara kita memahami pertolongan Allah itu dekat, sebagaimana tema kita, dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pertolongan tersebut. Tidak semua mutlak salah. Orang yang punya masalah hanya berdoa, tidak semua salah. Begitupun tidak semua salah orang yang ketika punya masalah datang kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada temannya. Tidak mutlak salah. Mengawali pembahasan ini, saya ingin sedikit mengingatkan kepada momen mungkin kita pernah sudah sangat lama berdoa pada Allah. Baik itu meminta keturunan, meminta rezeki, meminta pekerjaan, meminta kesembuhan, sampai pada minta keturunan dijadikan orang-orang yang saleh. Barangkali demikian. Atau harapan-harapan yang lainnya. Tapi kenapa kok enggak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Saya mau menanyakan satu pertanyaan yang mungkin jamaah nanti bisa menjawab dalam hati masing-masing. Apakah di sini ada yang pernah menghadapi masa genting, padahal persiapan untuk menghadapi masa genting itu sudah dipersiapkan dengan doa-doa kepada Allah sebelumnya? Tiba masanya di ujung tanduk,
di detik-detik terakhir pertolongan Allah tidak juga datang. Kalau pernah, ini akan ada jawabannya. Dan mungkin kita menghadapi masa itu lalu bertanya, sebetulnya kapan sih pertolongan Allah itu datang? Dan ini tidak salah. Karena pernah juga para sahabat tanya kepada Nabi. Sebagian sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunaji, au ba'idun fanunadih. Ini sahabat yang imannya tidak seperti kita. Ada perbedaan iman kita, iman para nabi, dan iman para malaikat. Kalau imannya para malaikat, stabil. Kalau imannya para nabi dan rasul, selalu bertambah. Imannya kita, kadang nambah, kadang kurang. Nah, sahabat orang yang dekat dengan nabi, yang imannya selalu meningkat, pernah diuji, di kondisi sulit, akhirnya bertanya, wahai Rasulullah, apakah Rob kita itu dekat? Sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa. Atau Rob kami itu jauh, sehingga kami harus berdoa dengan suara yang keras. Pernyataan ini terletak dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid 35 halaman 370. Maka pertanyaan sahabat ini dijawab oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Ini tips, jadi jamaah nanti kalau menyimak kajian dimanapun, pemateri atau ustadznya menyebutkan ayat, cukup tuliskan surah dan ayatnya, nanti buka di rumah. Atau nanti tulis ringkasan terjemahnya, nanti murojaah di rumah. Atau dilengkapkan di rumah. Kalau hadis, cukup tulis hadis riwayat siapa, nomor berapa. Nanti kalau yang sudah punya HP Android, kalau untuk hadis, bisa unduh aplikasi ensiklopedia hadis. Itu 9 kitab hadis lengkap. Beserta terjemahannya, beserta sanadnya, beserta status hadisnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Inilah hebatnya Allah. Menjawab pertanyaan dengan lebih dari satu poin. Kan ditanya oleh sahabat. Sahabat kan nanya, Rob kita itu jauh atau dekat? Dijawab oleh Allah, Pak ini hari dekat. Itulah kenapa kalau berzikir cukup dengan suara yang lirih atau yang lembut. Ketika Allah sudah menjawab, aku itu dekat, kata Allah, aku kabulkan semua orang yang berdoa kepadaku. Kapan? Ketika mereka berdoa kepadaku. Gimana kita mau dikabulkan doanya oleh Allah? Cuman angan-angan saja, nggak pernah dilafalkan kepada Allah. Saya di posisi sekarang, alhamdulillah dikaruniai 4 keturunan. Ketika melihat anak saya menginginkan sesuatu, ada masanya saya biarkan sampai dia bicara. Nanti ada masa saya bertanya, kalau mau itu kenapa nggak bilang? Karena diri kita nggak bisa melihat sesuatu yang nggak diucapkan kan gitu. Beda dengan Allah. Meskipun kita mungkin nggak mengucapkan doa kita kepada Allah, tapi Allah tahu apa yang kita butuhin ya gitu. Tapi pertanyaan kita mau nggak nurunin ego kita, minta sama Allah.
Dan Allah melanjutkan, dan hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Dua syarat ini yang Allah janjikan agar mereka mendapatkan kebenaran. Di ayat ini kita sudah dikasih solusi tuh untuk menghadapi masa-masa sulit. Pertama, solusinya adalah ketika kita menghadapi masalah hidup, membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka kita berdoa kepada Allah. Nanti ada pembahasan. Doa yang lebih utama kita baca dengan doa bahasa sehari-hari atau doa yang maksur, yang ada tuntunannya. Misalkan kita mau minta ampun pada Allah. Boleh nggak meminta, ya Allah ampuni dosa-dosa saya? Boleh. Tapi yang lebih utama dengan membaca doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan doa-doa yang maksur ini. Jadi istilah doa-doa maksur adalah doa-doa yang memang ada contoh dari Nabi SAW. Atau mudah dengan bahasa orang awam itu dengan bahasa Arab. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang maksud dari qarib dalam ayat tersebut. Kedekatan yang dimaksud dalam ayat tersebut, kata Ibnu Taimiyah, adalah kedekatan Allah kepada orang yang berdoa. Ditekankan oleh Ibnu Taimiyah, bahasanya qarib itu bukan bersifat Allah itu dekat kepada siapapun. Tidak. Nanti kita akan bahas kedekatan Allah itu ada dua. Salah satunya adalah kedekatan Allah pada ayat ini tentang dekatnya Allah kepada orang-orang yang berdoa. Sebagaimana Allah sudah menjanjikan, Allah itu dekat kepada siapa? Orang yang sujud. Berarti gampangnya, kalau kita mau dekat kepada Allah, banyak-banyak berdoa. Bagi kita yang mungkin bekerja di suatu instansi, ketika kita dekat dengan atasan kita dekat dengan kita, kira-kira atasan kita, bos kita bakal loyal kepada kita? Akan memberikan bonus kepada kita? Tentu. Apa yang kita butuhin pasti dipenuhin. Atau ketika kita punya teman, Masya Allah, ini teman kita itu luar biasa baiknya. Dia dilapangkan oleh Allah urusannya. Kita dekat dengan dia. Kita sakit, kita butuh beras tanpa kita bilang pun, insya Allah kita akan diberi tanpa kita meminta. Karena hubungan yang dekat. Saking dekatnya, butuh uang, pinjam 100.000 bisa jadi lebih dari 100.000 yang dikasih. Dan akarnya bukan pinjaman. Tapi kalau dibalik posisinya, misalkan kita nggak dekat, jangankan pinjam 100.000, dikasih pinjam 50.000 pun nggak akan dikasih. Jangankan minta bonus ke bos, gajinya pun bisa jadi ditelatin. Atau dengan teman, kalau nggak dekat, akan mudah terjadi salah paham. Kita sakit nggak dipedulikan, kita susah nggak dipedulikan, kita sengsara dibiarkan. Kita maju Al-Fatawa jilid 5 halaman 217. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan tentang kedekatan Allah. Yang tadi saya sebutkan, makna atau kedekatnya Allah kepada makhluk itu ada dua. Pertama, kedekatan Allah yang sifatnya umum, yaitu kepada seluruh makhluknya. Ya, ini berkaitan dengan ilmu Allah. Ya. Maka dalam satu pernyataan Allah Azza wa Jalla bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah itu berada di sekitar kita, bahwa Allah itu selalu bersamai kita. Nah, ini bersifat umum. Jadi siapa saja dekat dengan Allah, tapi bukan dengan sesuatu yang lain, tapi dengan ilmunya, pengetahuannya Allah, penglihatannya Allah. Mudahnya dulu, kalau mungkin jamaah pernah belajar bahasa Arab, nanti ada kita akan pelajari huruf ma'a, ya, beserta. Jadi ada istilah ala dan fauqa.
Kalau ala, atasnya itu menjadi bersentuhan. Kalau fauqa tidak bersentuhan. Dan ada istilah matahari selalu bersamai kita. Pertanyaannya, apakah ketika kita berjalan, matahari berjalan? Tidak. Karena berada di atas, seolah-olah kita berada di sekitarnya terus. Kita ke sini kelihatan, ke sana kelihatan. Itu mudahnya kita memahami kebersamaan Allah. Allah itu ada. Nah, makanya di sini ditegaskan bahwa dekatnya Allah yang pertama yang bersifat umum adalah ilmunya. Kemudian yang kedua, kedekatan Allah yang sifatnya khusus, yaitu dengan hamba-hambanya atau dengan seorang muslim yang berdoa kepadanya. Dan makna lain dari dekatnya Allah dengan orang-orang yang berdoa kepadanya adalah Allah akan mengabulkan doa-doanya. Kita bisa dong bilang, ada orang, kita mau curhat nih gitu kan. Dia datang ke kita, deketin. Terus kita cerita. Kalau orang itu dengerin ceritaan kita, datang dengan baik-baik, mendengarkan ceritaan kita, terus dia pergi melengos saja tanpa memberikan tanggapan, boleh kita sebut dia kurang ajar? Boleh. Gak sopan. Kata jemaah naona. Makanya Allah gak begitu. Ketika dekat kepada hamba-hambanya yang selalu berdoa kepadanya, gak akan pergi begitu saja. Allah akan mendengarkan dan mengabulkan. Mungkin kalau manusia hanya bisa mendengarkan, menanggapi, ngasih solusi. Kalau Allah nggak demikian. Penjelasan beliau bisa dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman halaman 87. Dan bahkan kata beliau, dekatnya Allah dengan orang-orang yang berdoa bukan hanya mengabulkan doanya, tapi memberinya taufik agar bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Taufik itu makna lainnya adalah kemudahan untuk melakukan kebaikan. Makanya hidayah dibutuhkan oleh siapapun yang sudah masuk Islam ataupun yang belum masuk Islam. Dan orang yang sudah mendapatkan hidayah pasti butuh taufik. Karena dengan hidayah, adanya hidayah tapi tanpa taufik, dia masuk Islam tapi dia tidak tahu apa saja yang harus dilakukan. Amalan soleh mana yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan. Di dalam halaman yang sama, di kitab yang sama, beliau mengatakan, siapa saja yang berdoa kepada Allah dengan menghadirkan hati ketika berdoa. Catatannya, menghadirkan hati ketika berdoa. Berarti nggak boleh sambil ngahuleng. Nggak sambil bengong. Menggunakan doa-doa yang maksur. Ya, tadi disebutkan. Yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Salah satu contohnya adalah tidak mengonsumsi makanan, minuman yang haram. Sama dengan syubhat juga sama. Maka pasti Allah akan mengabulkan doanya. Terkhusus jika dia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan ketundukan pada perintah dan menjauhi larangannya, baik itu bersifat perkataan atau perbuatan, lalu disertai mengimaninya, pasti akan Allah kabulkan. Ini ada 2 tahapan, Pak. Tahapan pertama, kita berdoa dengan hati yang khusyuk, yang hadir, nggak sambil keliling-keliling pikirannya. Kemudian membaca doa-doa yang masyhur dan tidak mengonsumsi yang haram. Ini tahapan awal. Insya Allah dekat dengan pengabulan. Apalagi kalau kita sampai level 2. Ditambah kita juga mengerjakan hal-hal sebab-sebab yang membuat kita itu dekat dengan pengabulan. Di antaranya doa di waktu mustajab. Mengawali doa dengan doa pujian kepada Allah Azza wa Jalla dan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu lafaz zikir, nggak tahu saya pernah sampaikan di sini atau belum. Ada satu lafaz doa yang Nabi jamin siapapun yang membaca doa ini di dalam doanya, Allah tidak akan membiarkan doanya kecuali dikabulkan.
Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat yang At-Tirmidzi ada lanjutannya. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ini pernah ada seorang sahabat lewat, Nabi lagi kumpul sama sahabat yang lain. Dia lewat. Lalu dia sholat, dia berdoa. Di dalam doanya, Nabi dengar dia baca lafaz tadi. Maka Nabi katakan, sungguh dia telah memuji Rabb-nya. Memuji Allah Azza wa Jalla. Dengan doa-doanya tersebut, maka dengan sebab itu Allah akan kabulkan doanya. Ini lafaz doa ini kalau bisa dibaca di awal doa kita. Salah satu kebiasaan saya selalu menyusupkan lafaz tadi di awal dan di akhir. Sebab doa yang kita bisa lakukan ketika doa kita pengen lebih berkualitas adalah sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, aku berharap semoga dengan mengawali doa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad cepat terkabulnya doa. Semoga dengan aku menambahkannya di akhir doa dengan bersolawat kepadanya menjadi sebab cepat terkabulnya doa-doa. Jadi boleh juga bukan hanya membaca sholawat di awal, tapi boleh juga membaca sholawat di akhir. Dan beberapa kebaikan-kebaikan lainnya sebagaimana zikir yang kita sering baca di dalam zikir pagi petang atau mungkin zikir yang kita biasa dibaca dalam doa-doa kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca tadi 3 kali pagi hari, 3 kali di sore hari, maka Allah akan mengabulkan setiap keinginannya. Ini level 2 tadi ya, level kedua. Setelah kita tadi berdoa dengan hati kita hadir, lalu kita membaca doa-doa yang maksur. Yang ketiga, kita menjauhi makanan-makanan yang haram, minuman yang haram. Ini level pertama. Ini pun sudah bisa mendekatkan kita kepada pengabulan doa. Level kedua, kita mengerjakan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang tidak diperintahkan. Dan kita meyakini bahwa doa kita akan dikabulkan. Harus yakin, Pak. Maka saya katakan, kalau saja setiap orang mengetahui tentang prinsip tadi, tahapan-tahapan tadi, seharusnya seseorang tidak akan pernah meninggalkan doa. Kapanpun itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang pengaruhnya lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla selain doa. Pengaruhnya besar banget, Pak. Saya pernah dibuat tajuk dengan kehebatan doa itu di tahun 2018 ketika saya menulis suatu artikel judulnya Ada Berdoa. Itu saya bisa bilang itu artikel terpanjang saya karena saya bukan hanya mempelajari waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab, tapi cara Allah mengabulkan doa. Ini dahsyat banget. Semakin dekat seorang pada Allah, semakin rajin dia berdoa. Semakin orang itu rajin berdoa, dia dekat dengan pengabulan. Itu rumusnya. Hadis tadi riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3370 dan Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. Maka kalau ada di antara kita bertanya, kalau memang Allah pasti mengabulkan doa-doa kita, tapi kenapa ketika kita dalam keadaan genting, kita belum juga mendapatkan pertolongan Allah? Allah belum
juga mengabulkan doa-doa kita. Saya yakin insya Allah yang pernah diuji dengan hidup yang susah pasti pernah menghadapi masalah seperti ini. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, syaratnya tidak mengandung dosa dan tidak berniat untuk memutus silaturahmi. Saya mau meluruskan sedikit, bedakan antara ziarah dengan silaturahmi atau silaturahim bebas. Silaturahmi itu boleh. Bedakan antara dua istilah ini dengan istilah ziarah. Kalau kita ke teman, sebutnya ziarah atau berkunjung. Tapi kalau ke kerabat, ke keluarga yang ada hubungan darah, itu sebutnya silaturahmi. Ini banyak di antara kita yang masih menganggap kalau ke teman, ke tetangga yang tidak ada hubungan dengan kekerabatan atau kekeluargaan, saya mau silaturahmi, ya boleh enggak? Dosa enggak? Enggak. Cuma kurang tepat saja. Jadi tidaklah seorang muslim berdoa tidak mengandung dosa dan tidak bertujuan untuk memutus silaturahmi, melainkan Allah akan mengabulkannya dengan 3 cara. Ima an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, Allah akan segerakan mengabulkan doanya pada saat itu juga atau di saat itu juga. Wa ima an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau yang kedua, kalau enggak dikabulkan pada saat itu, Allah akan menyimpannya di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Atau yang ketiga, kalaupun Allah enggak menyimpannya untuk akhirat, Allah juga enggak mengabulkan doanya pada saat itu juga, Allah akan menghindarkan darinya dari keburukan yang semisal. Qalu idzan nukthiru. Maka para sahabat juga berkata, kalau begitu kami akan banyak berdoa. Lalu dikatakan, qala Allahu akbar. Lalu ketika Nabi mendengar para sahabat menjawab, kalau begitu kami akan banyak berdoa. Kata Nabi, qala Allahu aktsar. Maka kata Nabi, Allah akan banyak mengabulkan doa-doa kalian juga. Hadis ini riwayat Imam Ahmad jilid 3 halaman 18. Dan Syekh Al-Arnaud menyatakan hadis sanadnya ini jayyid atau baik. Di hadis ini kita baru sudah tahu cara Allah mengabulkan doa kita. Kalau doa kita nggak langsung di-ACC, direalisasikan pada saat ini juga, bisa jadi yang kedua. Allah simpan di akhirat sebagai pahala untuk kita. Atau kalaupun tidak, yang ketiga, Allah akan gantikan dengan yang semisalnya. Saya pernah dapat cerita. Ada teman, dia ada satu urusan safar di luar pulau. Qadarullah ma syafa. Padahal dia bangun tidur nggak telat, dari mulai dia berangkat ke bandara tuh nggak telat gitu. Qadarullah ma syafa, pesawatnya sudah berangkat duluan. Dia nggak bisa naik pesawat yang sudah dijadwalkan. Rugi nggak dia? Rugi. Mau membatalkan pun tidak bisa. Dan akhirnya dipesan jadwal berikutnya. Dan harus menunggu kurang lebih 7-8 jam kalau tidak salah. Padahal doa dia kepada Allah, ya Allah, permudahlah safar saya. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini. Dikabulkan nggak sama Allah? Enggak.
tapi Allah ganti dengan yang semisal. Ternyata subhanallah, pesawat yang seharusnya dijadwalkan untuk dia, yang berangkat duluan mengalami musibah. Dan dia cerita, padahal saya pernah pada saat itu putus asa, sempat bersuudzon pada Allah. Saya kan ustaz, saya sholat malam rutin, puasa sunnah rutin. Hal seperti ini saja saya nggak bisa mendapatkan nikmat Allah. Selang beberapa jam dikabarkan ada pemberitaan bahwa pesawat tersebut mengalami musibah. Dia langsung syukur dan memohon ampun pada Allah. Ini cara Allah mengabulkan doa kita. Kita dulu mungkin atau sekarang juga ketika anak-anak kita meminta sesuatu yang mereka inginkan, ada masanya kita berikan apa yang mereka inginkan, ada masanya tidak. Contoh misalkan anak kita yang masih kecil meminta jajanan yang kemungkinannya bisa berpotensi tidak baik. Contoh misalkan sebutlah permen. Kan bukan berarti ketika kita tidak memberikan permen kepadanya, kita akhirnya tidak peduli kepadanya. Bukan. Apa yang kita lakukan? Nah, ini aja jajannya. Roti atau kue. Apa tujuannya? Karena ini yang terbaik untuk dia. Kita tahu ini kandungannya tidak lebih banyak kecuali gula. Kalau ini ada proteinnya, ada karbonnya dikit, gulanya pun sedikit. Ya. Anak saya ini sekarang ini kalau jajan pasti lihat kemasan belakang Pak. Lihat kadar gulanya berapa gram. Sudah tahu dia. Bukan berarti ketika kita tidak memberikan permen kepadanya, itu kita tidak baik kepadanya, tidak. Kita justru gantikan yang lebih baik. Nah kita tuh kayak ikan kecil Pak. Ya Allah berikanlah saya rumah. Ya Allah mudah-mudahan usaha saya bisa berkembang, bisa punya cabang 3. Ya Allah semoga saya punya motor baru tahun ini. Sekarang besok tahun baru, aku belum punya motor, ya Allah, kenapa? Ya kita anak kecil, meminta sesuatu yang belum tentu kita tuh bisa merasakan manfaat untuk itu. Gitu. Kalau divisualkan kenyataan Allah, enggak, jangan sekarang. Sekarang ini dulu ya. Ini saya berusaha memahamkan dengan bahasa yang sederhana. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan, ini masih menyaut pernyataan kalau kita tuh ngeluh ketika masa genting kok doa kita belum dikabulkan. Ini jawabannya. Bahkan kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzi khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqulu rusul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallah qarib. Apakah kalian mengira bahwa akan masuk surga begitu saja? Padahal kalian belum diuji. Ini kata Allah. Maunya kayak gitu. Pengen masuk surga tanpa diuji. Enak pisan. Jauhi prinsip apa? Muda poya-poya. Ya, tua kaya, mati masuk surga. Jangan, itu nggak boleh. Ingat nggak dulu waktu kecil ada cerita fiktif yang nggak benar, ya ini hanya dongeng tentang perlombaan antara kancil dan kura-kura. Pernah dengar ya? Yang menang siapa? Kura-kura. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh berusaha dengan keterbatasannya. Kancil yang punya kelebihan, yang santai-santai hidupnya, dalam perlombaan tidak sungguh-sungguh, menang atau kalah? Kalah. Itu sudah tergambarkan. Gak ada sejarahnya hidup senang, masuk surga. Masuk surga nggak bisa. Ini Allah mengatakan,
Apakah kalian mau masuk surga padahal ujian belum kalian dapatkan? Mereka ditimpa orang-orang sebelum kalian itu, dia sudah dijamin surga. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai ujian. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Itu saking beratnya ujian yang mereka hadapi. Sampai mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Jadi jangan merasa hina kalau kita, kok sampai saat ini Allah belum tolong saya. Maka kata Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini syawahid, pendukung dari tema kita. Pertolongan Allah itu dekat. Bukan kata saya, tapi kata Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Maka prinsip hidup orang yang beriman dan bertakwa akan selalu merasa terhibur, Pak. Meskipun ujian demi ujian silih berganti didatangi, menghadapinya. Karena perkara yakin kepada Allah adalah Allah yang Maha Penjaga, Allah yang Maha Penolong. Mereka yang meyakini Allah sebagai penolong mereka, sebagai penjaga mereka, itulah mereka yang selalu merasa terhibur. Kalau merasa dapat ujian. Saya selalu menimbulkan, Pak, rasa bersyukur dan rasa berharap pada Allah. Salah satunya, misalkan ketika Allah berikan tambahan ujian kepada saya. Dengan saya mendapat kabar dari istri saya, misalkan, alhamdulillah nih, hamil lagi. Saya senang. Yang saya pikirkan bukan, waduh, beras nambah beban, uang jajan nambah. Enggak. Saya selalu berpikir, oh berarti ada cara Allah untuk menambahkan volume rezekinya untuk saya. Jatah rezekinya untuk saya. Dan Masya Allah, biasanya, ya ada bukti-bukti yang Allah hadirkan terkait dengan kita sering mendengar bahwa setiap kita punya jatah rezeki masing-masing. Istri kita, anak-anak kita punya jatah rezeki. Ini salah satu contoh saja. Bapak Ibu misalkan tiba-tiba ketitipan saudara yang subhanallah meninggal di saat anak-anaknya masih harus diurusi, dititipin, nggak apa, bersama. Insya Allah rezekinya akan ditambahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara sebab-sebab datangnya pertolongan Allah, ini hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan sebagai bentuk upaya kita mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di antara sebabnya, pertama, berusaha sabar dan mengerjakan salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 193. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Tahun 2022, Pak. Saya mendapatkan momen yang saya bingung mau ngapain. Waktu itu saya menghadapi momen untuk pelunasan rumah. Pusing, Pak. Akadnya adalah kalau rumah nggak dilunasin di tanggal tersebut, maka transaksi dibatalkan. Uang dikembalikan sisanya, dan harus segera pindah. Bukan harus pindah. Saya nggak jadi tinggal di situ.
Pusing. Alhamdulillah, Allah berikan pertolongan. Ada salah seorang, ya, dia dengan taufik Allah ya, diberikan kemudahan, ya saya bantu. Jatuh tempo tanggal 25, tanggal 20-an tuh saya dapat kabar itu. Senang dong. Meskipun kurangnya enggak besar, di bawah 1 juta. Senang dong. Tapi subhanallah, ini yang saya sebut salah. Karena sudah dapat kabar bahwa kamu akan dibantu dari tanggal 20 sampai tanggal 25, udah senang. Tanpa ada beban. Akhirnya apa? Doa enggak. Salatnya pun biasa-biasa saja. Sudah. Dan ini yang salah. Kenapa? Karena kita bergantung kepada makhluk. Lihat, tanggal 25. Sesuai janjinya, datang ke rumahnya jam 10 karena uangnya itu di deposito. Saya datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabar? Sehat? Gimana beres? Gimana beres? Ini kan mau datang mau ngambil uang. Hah? Belum, Ustaz. Lah, uangnya sudah saya kirimkan semalam ke anak saya. Saya ulangi. Saya dijanjikan tanggal 25 akan dibantu. Dan itu pun jam 10. Dan saya sudah janjian itu jam 11 dengan pihak developer. 1 jam, Pak. Space waktu. Subhanallah. Pas saya mendengar, Ustadz uangnya sudah saya kirimkan ke anak saya semalam. Saya kayak terjun dari gedung, Pak. Bus. Dan demi Allah, sampai sekarang itu momen terakhir saya bergantung pada makhluk. Jangan dikira Ustadz tidak terjerumus. Terjerumus juga bisa. Sepuluh menit lagi padahal. Kok udah bunyi? Oh, ya 10 menit lagi ya? Baik. Saya lanjutkan sedikit. Ini saya ceritakan akan menjadi ibrah untuk kalian. Untuk jamaah semuanya. Bergantung pada makhluk tidak akan menyisakan kecuali kekecewaan. Bayangkan 1 jam lagi saya pupus semua. Saya memikirkan istri, memikirkan anak. Karena di kontrakan sebelumnya itu sering banjir segala macam. Ya sudah, saya tidak mau larut dalam terjun gedung itu, sudah kapok. Saya pamit, Pak. Ya sudah, tidak mengapa, saya pamit. Terima kasih. Saya pulang. Terbesit. Coba ngontak si fulan. Relasinya kan banyak. Sebelum saya pulang ke rumah, saya mampir ke masjid di perumahan sebelah. Saya masuk, waktu itu bertepatan masih waktu duha. Saya ingat ayat ini. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Saya masuk masjid, saya wudhu, saya sholat. Meskipun 1 jam lagi, saya yakin akan ada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sampai jam 11 lebih 15 saya belum dapat solusi. Selesai sholat, bismillah. Dengan tangan tidak sesuai harapan, saya datang. Afwan, mohon maaf, saya cuma ada uang segini karena sisanya yang tadi saya mau dibantu tidak jadi. Apa jawabannya? Ustaz tidak mengapa, santai saja Ustaz. Satu pertolongan Allah itu kan? Ingat, pertolongan itu tidak semua apa yang kita inginkan loh. Kita butuhnya apa? Uang. Tapi Allah nggak kasih uang pada situ tuh. Allah kasihnya apa? Kemudahan. Saya bilang, insya Allah, semoga nanti sore, sekitar jam 4, saya bisa melunasi. Saya tidak apa-apa. Kalau Ustaz nggak bisa, sabari saya, nanti kita buat akad ulang. Saya pulang, dan inilah kita sebagai laki-laki harus tegar ya, kemudian kita juga nggak usah nampakkan kepada istri kita, karena nggak usah. Kita nampakkan yang baik-baik saja. Sampai rumah, tidur siang lah kita. Nah, ada satu kebiasaan yang kita dawamkan juga, yaitu qailula, tidur siang sebentar. Tidurlah saya, asal bangun. Jam itu pukul 15 lebih 50 menit. Berarti jam 4 kurang 10. Sekitar lebih 55, HP saya bunyi.
Masuk notifikasi WA, gambarnya foto. Saya minta kepada Allah, ini saya kurang 30 juta lagi. Yang Allah kasih 3 kali lipatnya. Ini momen saya klaim pada diri saya. Itu terakhir kali saya bergantung pada makhluk. Allah. Ini ada. Kenapa saya ceritakan ini? Biar jamaah memahami bahwa bergantung pada makhluk bukan soal kita meminta mohon sampai sujud-sujud, enggak. Kita menghubungi, meminta bantuan, lalu kita bersandar kepadanya, mengandalkan tenang. Ini sudah ada jaminan dia bisa bantu. Ini jatuh kepada pengharapan yang salah. Dan jadikan sabar serta sholat sebagai penolong kita. Siapa di antara kita ketika dapat musibah lalu datang pada Allah? Jarang. Kita banyaknya datang ke si bapak ini, si bapak itu, si fulan, si alan, si A, si B, si C. Telepon sana sini, WA sana sini. Subhanallah. Ini satu ibrah sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hasyr, fa'tabiru ya ulil albab. Ya. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Allah Azza wa Jalla berfirman juga, afwan. Langsung kita masuk ke poin kedua, sebab-sebab di mana kita mendapatkan pertolongan Allah. Yang kedua, berusaha untuk berdoa kepada Allah. Setelah kita menjadikan salat dan sabar sebagai sarana kita mendapatkan pertolongan Allah. Yang kedua, jadikan doa kita menjadi sarana untuk kita mendapatkan pertolongan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Mudahnya hati yang lalai itu lisannya baca doa, pikirannya kemana, hatinya kemana. Bapak Ibu yang suka motor-motoran, jangan risau. Ketika hujan turun, ketika dengar azan sambil cari masjid, atau di luar waktu mustajab, kita berdoa pada Allah. Meskipun kita nggak bisa mengangkat tangan, ingat, syarat dikabulkannya doa utamanya adalah hatinya tidak lalai. Berarti khusyuk. Bukan berarti, Ustaz kumaha tuh kayak nyetiran mau nabrak. Enggak. Tetap nyetir di jalan, tapi kita fokus pada doa-doa yang kita panjatkan pada Allah. Minimalnya kita tahu apa yang kita baca. Misalkan kita berdoa, Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, anak keturunanku, dan menjadikanlah berkah pada setiap pemberian yang kau berikan kepadaku. Kita tahu apa yang kita baca, kita tahu apa yang kita minta. Jangan sampai kayak kita, maaf banget, melihat anak-anak, pengen beli bajigur. Dikiranya bajigur itu adalah mainan, ternyata minuman, nggak nyambung. Nah, kita berpikir, kamu mau ini tapi menuju ke sini. Ini logika dalam berdoa kepada Allah. Ya, jadi hatinya harus hadir. Meskipun dalam berkendara tidak mengapa. Apalagi Bapak Ibu yang Masya Allah punya mobil, angkatlah berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berusaha meninggalkan larangan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis 2516. Ini pun bagian dari upaya kita menjadikan sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dan sebab-sebab ini tidak berkaitan dengan makhluk. Salat, sabar. Yang kedua tadi apa? Berdoa. Yang ketiga, menjaga batasan-batasan Allah. Maksudnya adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang keempat, yang terakhir, berusaha menolong orang lain.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah selalu menolong seseorang selama orang tersebut mau menolong saudaranya. Ini bisa dibilang buy one get two. Membeli satu, dapatnya dua. Dalam itu kata Nabi SAW, hal tunsuruna wa turzaquna ila bidu'afaikum? Bukankah kalian diberi pertolongan dan diberi rezeki dengan sebab doa-doa orang lemah di antara kalian? Riwayat Imam Bukhari nomor hadis 2856. Kenapa kita menolong orang lain lalu Allah tolong kita? Karena di antaranya ketika kita menolong orang lain yang sedang kesusahan, doa-doa mereka itu mustajab. Ini rumusnya, Pak. Ini sebagai penutup kisah yang luar biasa. Ada seseorang yang sudah divonis hidupnya tidak lebih dari 9 hari, Pak. Dia sudah hampir habis ratusan juta. Sisa 3 hari setengah. Yaitu dia di hari ke-6, dia ketemu dengan teman istrinya. Lalu si teman istrinya ini sama istri ya, cerita. Bilangnya tuh ke suami kamu, kalau boleh saran, kalau masih ada uang, jangan pakai buat berobat lagi lah. Sudah cukup ikhtiarnya. Ketika kita punya suatu tujuan dan nggak tercapai, bukan ikhtiarnya kurang maksimal, tapi ibadah kita yang maksimal. Kalau dikonversikan ke persentase, kita punya peluang 100%, Pak. Cukup maksimal 30%. Ikhtiar kita secara sebab dunianya, meminta tolong dan lain-lain. 70% minimal kita pakai untuk sebab kita beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan melakukan sebab-sebab tadi. Nah, si orang ini subhanallah ketika dinasihati itu, dia pakai uang sisanya hanya sekian juta, dia bantu salah satu yayasan yatim piatu, duafa, dia bantu tetangganya yang butuh beras, dia benar-benar bantu orang lain. Begitu tanya tanggal 9, diceklah oleh dokter. Ternyata Masya Allah la quwata illa billah, dokternya nanya, "Pak, Bapak 9 hari sebelumnya kemarin-kemarin konsumsi apa, Pak?" "Enggak, Dok. Saya nggak mau siapa kecuali obat yang dokter berikan." "Kenapa memang?" "Kita sudah bersih." Ya. Memahami hal gaib jangan pakai akal, tapi dengan iman. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu menjadi ilmu bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita istiqamah dalam beribadah kepadanya dan dekat kepadanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dan Allah jauhkan dari rezeki yang tidak halal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gak ada yang tanya kan? Gak ada? Cukup? Kalau tidak ada, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.